Java Grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musaqoh. Musaqoh sendiri secara bahasa artinya sulit atau berat, keletihan, kepayahan, kesempitan. Sedangkan kata taisir adalah asyuhulat, artinya gampang, mudah, dan ringan. Menurut ahli bahasa kata, al-musaqoh secara etimologi bermakna al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, sebagaimana terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-7. Sedangkan kata at-taisir secara etimologi berarti kemudahan, seperti di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Musaqoh secara istilah menurut Asy-Syatibi dibagi menjadi 4. Musaqoh yang mampu yang dilakukan mukalaf tetapi menimbulkan kesulitan yang berat. Musaqoh sebagai kesulitan yang tidak sampai keluar dari kebiasaan umum. Musaqoh yang dimaknai sebagai melawan hawa nafsu. Musaqoh yang mampu atau tidak mampu dilakukan oleh mukalaf. Sedangkan konsep azimah secara bahasa artinya kehendak untuk mengkokohkan. Secara istilah azimah adalah definisi yang mengandung arti bahwa pada mulanya pembuat hukum bermaksud menetapkan hukum kepada hambanya yang tidak didahului oleh hukum yang lain. Dari definisi yang tadi dapat dipahami azimah adalah hukum yang ditetapkan pertama kali atau hukum yang ditetapkan secara umum berlaku terhadap setiap mukallaf tanpa dijelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukallaf tersebut. Sedangkan konsep rukhsah secara istilah definisi yang diberikan oleh ulama usul tentang rukhsah diantaranya adalah ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dengan hukum yang ditetapkan secara kulli atau dalam istilah usul disebut dengan azimah. Rukhsah lebih bermakna adanya pengecualian dari hukum-hukum yang ditetapkan secara global dan berlaku umum. Secara bahasa rukhsah artinya adalah keringanan dan kemudahan. Setelah itu pembagian rukhsah. Yang pertama, rukhsah wajib. Contohnya memakan bangkai dalam keadaan darurat dan memakan dan meminum khamr bagi orang yang tenggorokannya tersedak sehingga tidak bisa bernafas. Maka jika berada dalam kondisi ini, hukumnya wajib untuk mengambil rukhsah untuk memelihara jiwa. Yang kedua adalah rukhsah mandub. Contohnya saat qashar bagi musafir yang telah melakukan perjalanan selama 3 hari. Adapun qashar dalam kondisi ini adalah sunnah atau lebih diafdolkan melakukannya berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 101 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Umar bin Khattab bahwa salat qashar adalah sedekah yang diberikan oleh Allah, maka terimalah sedekah dari Allah tersebut. Yang ketiga adalah rukhsah mubah. Contohnya seperti akad salam, akad ijarah, akad musaqoh. Akad ini dikategorikan rukhsah yang mubah karena mengandung hukum asalnya yang tidak diperbolehkan, karena dianggap membeli barang yang makdum atau mengambil manfaat yang makdum. Yang terakhir adalah rukhsah khilafah al-aula, lebih utama ditinggalkan. Contohnya berbuka bagi musafir yang tidak mengalami kesulitan untuk melakukan puasa, menyapu sepatu, melafalkan kafir dalam kondisi terpaksa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dasar kaidah. Dasar kaidah menurut dalil Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah meringankan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Yang kedua, Quran
surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Dalil al-hadis, hadis Abu Umamah, yang artinya dari Abu Umamah berkata, Rasulullah bersabda, saya tidak utus dengan membawa agama Yahudi dan Nasrani, namun saya diutus membawa agama yang lurus lagi muda. Hadis riwayat Ahmad. Hadis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah berkata, ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya. Maka Rasulullah bersabda, biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air 1 timba. Sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk menyulitkan. Macam-macam taisir. Macam-macam taisir dibagi menjadi 2. Yang pertama al-aslu. Al-aslu adalah prinsip dasar dalam ajaran agama Islam yang mudah. Hal ini merupakan tujuan dari kemudahan yang diberikan oleh Islam secara akal, yaitu prinsip dasar ajaran Islam keseluruhannya adalah agama. Yang kedua, at-thari'u. At-thari'u yaitu keringanan tambahan karena adanya suatu sebab tertentu. Bentuk-bentuk keringanan dibagi menjadi 7. Yang pertama, pengguguran. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, mendahulukan dan mengakhirkan. Yang keempat, keringanan. Yang kelima, perubahan. Yang keenam, penggantian. Dan yang ketujuh, pilihan. Klasifikasi kesulitan. Menurut Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, mengklasifikasikan kesulitan dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kesulitan mu'tada adalah kesulitan yang alami, di mana manusia mampu mencari jalan keluarnya, sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Yang kedua, kesulitan ghairu mu'tada adalah kesulitan yang tidak pada kebiasaannya, di mana manusia tidak mampu memikul kesulitannya itu, karena jika ia melakukannya, niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya. Karakter masyakoh. Karakter masyakoh dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masyakoh yang di luar kemampuan manusia. Maka ini tidak mungkin terdapat dalam syariat Islam. Misalnya, berpuasa 10 hari berturut-turut siang malam, berjalan di atas air, terbang tanpa alat, dan lainnya. Ini semua tidak mungkin disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, masyakoh yang biasa. Masyakoh model ini mesti ada dalam semua beban syar'i, karena semua perintah larangan pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Maka masyakoh model ini terdapat dalam syariat Islam dan bukan yang dimaksud dengan ayat dan hadis di atas. Misalnya, puasa sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pasti ada masyakohnya, akan tetapi dalam kadar yang wajar. Yang ketiga, masyakoh yang sangat amat berat. Meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia, masyakoh yang ini juga tidak terdapat dalam syariat Islam, karena keutamaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Misalnya, sholat 50 kali sehari semalam. Seandainya Allah memerintahkannya kepada manusia, maka hal ini bisa dilakukan oleh mereka. Namun dengan sebuah masyakoh yang sangat berat sekali, karena waktu hidup manusia disibukkan untuk sholat saja. Kualifikasi dan metode menemukan masyakoh. Menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asyuyuti, membagi masyakoh menjadi 2 bagian. Yang pertama, masyakoh yang tidak dapat menggugurkan kewajiban, yakni masyakoh yang sudah menjadi tabiat dasar
dan konsekuensi logis dari pekerjaan yang dilakukan, seperti lelah dalam ibadah sholat dan ibadah haji, lapar dalam ibadah puasa, dan lain-lain. Yang kedua, masyakoh yang dapat menggugurkan kewajiban, yakni masyakoh dalam melakukan kewajiban yang seandainya tidak mendapat keringanan, maka akan menyebabkan timbulnya akibat fatal yang justru akan membuat kewajiban itu menjadi terbengkalai. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum rusa. Menurut Haji Al-Jazuli dan Nuki Nurul Ain, rusa terbagi menjadi dua, rusa at-tarki yang artinya rusa untuk meninggalkan perbuatan, yang kedua rusa al-fi'li yang artinya rusa untuk melakukan perbuatan. Hukum pemanfaatan rusa menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asyuti terbagi menjadi beberapa, yang diantaranya keringanan yang wajib dilakukan seperti kebolehan memakan bangkai dalam keadaan paceklik dan memakan atau minum barang najis untuk menyembuhkan penyakit. Dan selanjutnya keringanan yang sangat dilakukan seperti menyederhanakan sholat dalam perjalanan, berbuka puasa bagi yang sakit dalam perjalanan, dan melihat wajah perempuan yang dipinang. Dan selanjutnya yaitu asbabut taisir, sebab-sebab mendapat keringanan. Yang pertama, adanya sebab-sebab terjadi suatu keringanan atau dispensasi, baik dalam kaitannya dengan masalah perbedaan maupun lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya paksaan atau diminusi. Yang kedua, adanya lupa. Yang ketiga, ketidaktahuan atau bodoh. Dan selanjutnya yaitu rusa dalam muamalah maliyah. Banyak aspek yang mendasari rusa dalam muamalah seperti goror atau ketidakjelasan, dan ini sangat dilarang oleh syara. Goror terbagi menjadi dua. Yang pertama, goror yang tidak sulit dihindari sehingga tidak boleh dilakukan. Yang kedua, goror yang sulit dihindari sehingga terpaksa untuk dilakukan. Adapun goror di antara keduanya terbagi menjadi dua, yaitu masyakoh besar tapi tidak sulit dihindari. Yang kedua, transaksi yang tidak mengandung resiko besar tapi jika dilakukan akan menimbulkan masyakoh, ini dimaafkan. Dan selanjutnya, rusa dalam bidang muamalah yang lain. Terdapat 5 definisi. Yang pertama, rusa takhfif dalam penilaian pernikahan seperti talak, hulu, rujuk untuk penceraian ke satu dan kedua, yang mana sangat mungkin terjadi karena pertimbangan yang kurang matang. Yang kedua yaitu rusa dalam sumpah dan zihar. Adanya kafaroh dalam memberikan alternatif atau keringanan bagi pelaku untuk tidak melakukan atau melanggar sumpahnya dikarenakan berat atau menyesal terhadap sumpah yang diucapkannya. Begitu juga pada dihar. Yang ketiga, rusa bagi sayyid dan budaknya seperti sholat Jumat, haji, dan zakat, karena memberatkan budak yang akan mencicil kemerdekaannya, dan bagi sayyid menunda perolehan cicilan dari budak mukhatabnya. Yang keempat, rusa dalam qisas. Adanya alternatif diat bagi terpidana qisas, tidak seperti pada zaman Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, rusa bagi mujtahid dan hakim tentang pencapaian derajat kebenaran dan dalam berijtihad membuat keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.